بالبركة والكرامة إلى عدد سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ثم إلى جميع أزواجه وذريته وجميع سبيل الأنبياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها نعوذ بالروح سلطان عليها شهد القدر الجيلاني وجميع سيدنا النبيين ثم إلى جميع المسلمين المعرفين الذين تعلمنا من كتبهم سنة وسنة الكتاب Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbihani wa Syekh bin Qasim al-Qasi wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wa jami'a syekhi wa talamizi wa suci wa biladi mutasibina ilahi Allah ya kullu wa rahmatullahi jadi bacaan amitirna barakati wa sari mamari wa ulama fatih din wa dunya wal akhirah thumma ila jami'a ruhi abaina wa hadina azadina jadadina wa amamina wa madina wa khalaqina wa naina wa ladina wa zawjina biladina wa jami'a sabil hukam wajibati alaina anna Allah ya wallahu alhamdulillah bijanna wa idalna barakati wa saliman wa riwalumana wa tibidin wa dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah يرضى علينا وتغربين وأجعلنا من عملنا ولسان مستقيمين الذين وقلنا وحبين بهذه سيد المرسلين وعلى من واسلمنا صالحون وعلى كل يصلح جميع شيء من الخيرات في الدين والدنيا والآخرة في سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من بركاته وأسراره وأمره وعلوم نفاته بالجنة آمين faslun ay hadza utawi iki faslun nama fasal suci fi furudil wudu'i dalam nerangake pira-pira fardu-fardune wudu. Pasal ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Bahwa utawi wudu bidomil wawi kelawan diwaca domai wawu wudu, wawunya dibaca domah. Bila syahri dalam qaul kamu masyhur iku ismun iku aran lil fi'li kedue fi'il isim fi'il nama satu pekerjaan wa huwa utawi wudu iku al muradu kanten karepake guna ing dalem kene panggonan. Artinya kita ini membahas pekerjaan yang berupa wudu. Bi fathil wawi lan kelawan kuwaca fathai wawu yaiku wadu ismun iku aran lima maring barang yutawadhu kan digawe wudu apa piklan. Kalau waduk itu barang atau perkara yang digunakan untuk wudu, berarti airnya. Kalau waduk itu airnya, air yang digunakan untuk wudu. Kalau wudu pekerjaan melakukan wudu. Wa yastamilu lan mengku apa lawan pertama ala furudin dengan atas pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira sunnah. Wudu itu ada kewajiban-kewajibannya, ada kesunahan-kesunahnya. Wa dzakara lan nutur sapa musannif ke musannif al furudu ing pira-pira fardu fi qoulihi dalam dawuh ke musannif wa furudul wudu itu ta pira-pira fardu-fardune wudu iku sitatu asya iku 6 pira-pira perkara. Wa furudul wudu itu ta pira-pira fardu-fardune wudu iku sitatu asya iku 6 pira-pira perkara. Jadi wudu fardunya itu ada 6. Kenapa kita dianjurkan untuk wudu? Ya sebaiknya sampean talibul ilmi, santri itu ya kalau bisa selalu wudu terus, daimul wudu. Ya Bu ya. Kamu kalau kepengin cepat ngalim, cepat paham, cepat hafal, cepat bisa, wudu terus Bu. Maksudnya bukan kok ke kamar mandi tok terus wudu, tok enggak. Maksudnya punya wudu terus. Artinya ketika batal wudunya wudu lagi, batal wudunya wudu lagi, itu lebih bagus itu malah. Tambah lama-lama kamu tambah putih, tambah kuning kamu. Kena air terus, ya kan?
Daripada kamu bingung cari bedak, cari apa itu krim untuk kecantikan ya kan. Maksudnya untuk agar wajahnya bersih, beli apa itu namanya itu apa? Skincare. Nah, keutamaan wudhu selain apa itu banyak faedah-faedahnya agar matinya husnul khotimah. Ini ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Tidak menyempurnakan seorang hamba terhadap wudu kecuali diampuni baginya dosa yang terdahulu dan dosa yang terakhir atau dosa yang akan datang. Oh, itu diampuni semua. Makanya kamu kalau habis keluar kemana wudu lagi, mau nyapain tidur wudu dulu gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat khotoya'u min jasadihi hatta tahruja min al-fari. Barang siapa yang wudu lalu memperbaiki wudunya dengan cara yang khusyuk, dengan cara yang benar-benar diresapi, dihayati, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari tubuhnya, sehingga keluar dari ujung-ujung jari jemari, dari kuku-kukunya. Dan itu akeh faedah wudu. Ngene ngomong sampean sehat ini iki sering-sering wudu. Para ulama-ulama terdahulu itu rata-rata mayoritas daimul wudu, selalu melanggengkan apa? Wudu. Bahkan ada yang pada satu malam beliau berulang kali mimpi itu berulang kali, mimpi basah maksudnya. Mandi wudu, mandi wudu, mandi wudu. Padahal satu malam itu sampai 17 kali jangan. Berarti kan hebat banget beliau. Di waktu yang sangat dingin, zaman apa? Sebagai santri itu ya sangat layak banget itu baimul wudu itu, jaga kebersihan agar apa? Hatinya juga ikut bersih, pikirannya juga bersih. Akhirnya sama siapa itu baik, sama siapa itu disenangi. Sampai itu banyak wudunya karena itu penting ya. Tapi zaman jarang wudu, turu kayak wireng, seperti rokokan, wireng, nyawak semprot ya. Jadi harus sering-sering apa? Wudu biar selalu dapat keberkahan dari air wudu itu. Betul. Wes ireng ora tau wudu tambah piye bingung sak uripe wis. Angel kadang rame. Wis kan kok sing urip wis alhamdulillah. Tapi lek cara sampean duwe tekad yang baik ya berarti gayae meneng-meneng ora wudu. Amal nih. Ya sapa ngerti pas sampean wudu ketekanan malaikat, ketekanan wali, akhirnya ditibani ilmu laduni karena orang-orang ngerti ngalim karepe dhewe. Iki kan gak ngerti baru gawe napa? Baru wudu. Ahadua utawi salah sijine sitatu asya iku niatun niat. Yang pertama harus niat. Ya, niat ini yang biasanya dibarengkan, disertakan ketika membasuh wajah. Ketika sampean ngambil air, terus air itu sampean basuhkan ke muka. Pada saat itulah kau pasangkan niat nawaitul wudu ala rabbil
mutasila suri fadlillahi ta'ala gitu kan. Wa haqiqatuha utawi hakikate niat syar'an ing dalam cara syarak. Niat itu apa sih sebenarnya niat? Niat itu kan artinya sebenarnya punya maksud tujuan maksudnya nejo niat itu nejo. Qasdus syai'i iku nejo suci-wici muktarinan hale bebarengan bifi'latin kelawan penggawean. Jadi niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan mengerjakan. Nah itu berarti namanya itu niat. Jadi ada keinginan melakukan disertai tindakan, itu namanya niat. Saya kepingin makan, pas tangannya sama ngambil nasi makan, nah itu namanya niat. Tapi kalau kamu punya keinginan tapi belum kau jalankan, belum kau lakukan tindakan, itu namanya azam itu namanya. Fa in taraha mongkon lamun dadi ngeri apa fi'lah anhu saking qasdusek sumia mongko dinarani apa qasdusek azman ing azam. Azam itu saya mau pulang tapi kan belum berangkat, nunggu berapa bulan, nunggu uang dulu lah, itu namanya apa? Azam. Kamu mau apa? Kamu mau nikah? Iya, saya mau nikah. Itu namanya apa? Azam. Kan nggak langsung dijalankan. Tapi kalau kamu sekalian, kamu mau nikah? Iya, ini mau berangkat, ini mau melamar ke rumah itu. Nah itu langsung sama jalan nih. Berarti kamu niat, gitu? Itu namanya niat. Nggak tahu nanti ditolak atau enggak urus gitu. Kok ternyata ditolak, kamu masih baru mondok udah berani ngelamar anak orang, pulang mondok lagi. Ya alhamdulillah nasib, ya kan gitu. Nasib ya gitu. Kan nggak apa-apa, uji coba ini uji mental ini kan. Uji mental nggak harus ada hantu-hantu tok. Ya uji mental juga sama bapak-bapak itu sudah, ya kan. Siapa yang punya anak perempuan coba datengin lah. Siapa tahu diterima. Nah, nasib berarti kan. Kalau ditolak ya nasib 2 kali. Namanya tes mental ini kan. Aduh, kagak ditanya kamu sudah baca apa, sudah hafal apa, enggak, tenang. Pokoknya kamu sering wudu ya kan. Sering wudu, pakaian yang rapi, yang ganteng gitu. Datang. Mau apa kamu? Ini Pak, mau ngelamar anak Bapak. Wah masih baru, tiba-tiba ngelamar, pulang sana. Kulit siapa kamu? Kulit Rismon ya? Iya, ada lagi. Nasib, gitu aja ya. Aduh, ya tapi kan harus ngamalkan Bu, mengamalkan wudunya. Alhamdulillah sudah ikut wudu, sudah selalu wudu, gak apa-apa ditolak. Masih banyak anak perempuan, masih banyak yang cantik-cantik, tenang saja. Benar. Jangan jauh-jauh ke Bali kan, kejauhan tuh kau, ke Bali mana? Sini banyak tuh tangga-tangga tuh kan. Noni mau nikah. Oh. Bukhari ngaji sekali digojlokin. Biar ngaji terus kamu. Kalau ngaji enggak ya digojlokin gini kamu. Wa takunu lan ono paniatun niat iku inda ghusli awali juz'in iku dalam sandinge basuh kawitane juz atau bagian minal wajhi saking wajah. Jadi keberadaan niat itu penempatannya ketika membasuh pertama bagian dari wajah. Kamu basuh bagian wajah mana yang pertama? Ya pokoknya yang terkena siraman air yang kamu ambil dari kamar mandi, dari keran atau dari pancuran itu, ya itu kau pasangkan niat. Berarti air yang menyentuh wajah kamu terlebih dahulu sebelum kau pasangkan niat, yaitu harus kau ulangi nanti. Karena yang dianggap yang pertama adalah yang bersarangan berbarengan dengan niat itu. Kan misalnya gini, kau ambil air dulu, kau siramkan ke wajah.
lupa belum niat, baru ngambil yang kedua kau baca nawaitul wudu'a, maka yang dianggap yang pertama adalah basuhan yang kedua karena yang bersamaan dengan itu niat. Maka kalau misalnya yang pertama tadi itu tidak terbasuh di basuhan yang kedua, ya harus kau basuh lagi karena sama dengan belum terbasuh itu. Itu maksudnya watakun mu'aniyah indah wasri awali juz'in minal wajib. Ai muqtarinatan tegese hale bebarengan bidalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono juz la bijami'i ora kelawan sekabehe juz'i wajah. Artinya niat itu kau barengkan dengan sebagian aja sudah cukup, enggak harus semua wajah kamu terus nawaitu sulit kan, sulit. Cukup pas waktu ngambil pertama nawaitu wudu ala rabbil alamin fadlillahi ta'ala. Setelahnya wis gak apa-apa, tinggal terusin nyempurnain basuhan itu ke wajah semua. Jangan hidungnya doang yang dibasuh. Takut apa? Takut itu bedaknya hilang. Akhirnya yang dibasuh hidungnya doang. Ya nggak cukup, kan harus basuh wajah semua. Mulai dari batas wajah yang ada tumbuh rambut sampai janggut, terus telinga sampai telinga itu kan lebarnya, panjangnya dari batok kepala itu atau batuk atau kening sampai ke janggut itu harus basuh semua. Gitu. Wala bimalan ora kelawan barang koblau kang tetep ing dalem sadurunge juz, wala bimalan ora kelawan barang badal kang tetep ing dalem juz. Jadi dia yang bersamaan dengan dari itu, tidak dengan yang sebelumnya, tidak dengan sebelahnya gitu. Bayanwi mongko niat sarwal mutawaddi wa kabudu inda ghuslima dalem nalikane basuh perkara dukira kang ditutur apa maka berniatlah orang yang berwudu tadi ketika membasuh menyiram sesuatu yang disebut tadi yaitu wajah. Niatnya bagaimana? Raf'a hadasin ing ngilangi hadas, niat untuk menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang enggak tampak, tapi dengan adanya hadas itu kita nggak boleh sholat, kita nggak boleh baca Quran, kita nggak boleh apa-apa yang berhubungan dengan ibadah, itu namanya hadas. Yang disebabkan munculnya hadas apa? Nah, kita habis kencing, kita habis kentut, kita habis pegang-pegang, nah itu semua perkara-perkara yang batalkan wudu. Atau kita habis tidur, itu hadas, nggak kelihatan hadas itu. Niatnya gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori kan gitu. Ashor, hadas kecil, kalau hadas besar ya mandi besar itu. Raf'a hadasin yang ngilangi hadas min ahdasi sami bero hadasi mutawaddi. Au yanwi atau rabita niat, au yanwi atau niat sama mutawaddi istibahata mustaqirin ing amrih wenange perkara kang butuh ila wudu'in marang wudu. Atau kalau sampeyan misalnya punya penyakit geser, itu orang yang selalu keluar kencing terus misalnya, maka wudunya ya niatnya nawaitul wudu'a listibahati muftakirin ila wudu, atau nawaitul istibahata muftakirin ila wudu, karena wudunya itu dikategorikan wudu darurat, itu wudu darurat karena sekali wudu dia kan batal lagi itu. Maka kalau orang-orang yang seperti daimul hadas, yang selalu hadas, atau orang yang punya penyakit seperti beser, itu wudunya harus setelah masuk waktunya sholat. Kalau kepengen wudu yang benar-benar dianggap bisa digunakan untuk sholat, karena habis itu kan dia keluar air lagi, kalau keluar kencing lagi dia kan batal mestinya. Maka persyaratan-persyaratannya nanti disebut itu harus sudah masuk waktu, harus langsung digunakan untuk sholat gitu, nggak boleh lama-lama dibuat, nanti ya jadi yang batal lagi.
Au yang udah niat sama mutawaddi fardul wudu ing fardhu wudu. Boleh kau pakai kata nawaitul wudu ala rabbil hadas, boleh. Nawaitu istibahatan muhtakirin ilal wudu, boleh. Nawaitu fardul wudu, boleh. Saya niat kewajiban wudu fardhu lillahi ta'ala, boleh. Awil wudu utawa niat ing wudu faqat mongko bloko. Kalau niat nawaitul wudu fardhu lillahi ta'ala gimana itu? Boleh. Boleh sini boleh. Yang penting niat kamu. Au ada al wudu. Ada misalnya. Kenapa kau boleh nawaitul wudu? Karena tidak ada wudu yang selain ibadah, tidak ada. Kalau mandi selain ibadah ada. Mandi agar dingin, mandi agar seger, itu kan. Makanya kalau mandi harus nawaitul ghusla fil hadasil akbar, harus gitu. Gak cukup nawaitul ghusla, gitu aja gak cukup. Kalau wudu cukup, nawaitul wudu gitu saja boleh. Kan gak ada selain ibadah yang seperti wudu, paling raup tok itu. Raup kan cuci muka doang, kan gak pakai cuci tangan, cuci kaki. Udah aja harus cuci kepala. Kalau wudu kan udah khas sendiri. Berarti boleh kalau nawaitul wudu gitu tok. Kalau nawaitu gitu tok gak boleh, kan enggak disebut kamu nawaitu apa kamu. Maksudnya niat saya, Pak. Niat apa? Ya enggak tahu, pokoknya saya niat. Ya, itu yang enggak jelas kamu. Kamu itu niat mau ngelamar apa niat main silaturahim atau niat jenguk orang sakit. Ya pokoknya niat saya, Pak. Niat nggak bisa, harus jelas niatnya. Niat wudu atau niat mandi. Awit toharota alil hadas atau niat ing sesuci alil hadas yang atas boleh. Namanya nawaitu toharota alil hadas boleh. Saya niat sesuci dari hadas. Kenapa kau pakai niat nawaitu wudu? Ya sekali-kali lah, Bang. Masa nggak boleh kita pakai nawaitu toharota alil hadas? Kan kita pernah ngaji nih. Oh iya, gak apa-apa itu. Ingat-ingat ngapalkan itu ya, macam-macam niatnya. Iya. Kan orang biasa kalau nawaitul wudu kan sudah biasa. Cari yang nggak biasa gitu. Apa? Nawaitu toharota alal hadas. Apa kamu tahu artinya? Enggak. Repot ya, kan berarti ini. Enggak. Tapi harus tahu krungu, tahu ngerti ya nggak apa-apa, nggak masalah. Fa'ilam yakul mongko lamun ora ucap sapa mutawaddi adil hadasi sang hadas lam yasihah ora sah wudu. Tapi kalau kau putus gini doang, nawaitu toharota gitu doang nggak boleh, karena toharoh sesuci itu macam-macam, banyak. Ada sesuci dari hadas kecil, ada dari hadas besar, ada menghilangkan najis, kan masih banyak. Itu yang umum, jadi nggak cukup gitu doang. Atau harota gitu lah nggak cukup. Kalau wudu cukup, boleh. Faidan nawa lan nekane niat sapa wong au niat maing perkara yuk tabaru kang dibilang apa min hari niat sing ilang niat wa syaraka lan nyekutake sapa mutawaddi mau serta niat tanadzufin niat bersih au tabarrudin utawa niat gawe adem gawe seger sahah mongko sahaba wudu mutawaddi. Kamu kalau wudu sekalian lah, biar dingin, biar seger, biar nyaman, biar enak. Ya enggak apa-apa gitu. Wasani utawi kang kaping 7 iku waslu jamil wajhi iku baso sekabehe wajah. Ini tuh lihat. Pertama niat, tapi niat harus bersamaan dengan membasuh sebagian dari wajah. Yang kedua membasuh seluruh wajah. Seluruh wajah itu mana? Artinya kamu masih walaupun di musim dingin terus kamu tutup ini muka sebagian ini pakai apa itu biasanya pakai topi apa itu? Kamu kalau gunung itu biasanya pokoknya pakai tutup ransel apa mantel gitu kan, sehingga yang tambah hanya segini doang.
Ya nggak boleh, harus dibuka semua. Waduh dingin, ya tetap nggak sah kalau nggak seluruh wajah. Nanti disampaikan wajah itu, muka itu ukurannya seberapa. Wahadu utawi pelanggarannya wajah nih, batasan wajah. Apa nih tulang dawa nih wajah itu panjangnya mana? Iku perkara baina mana witi syahrir rosi. Iku perkara baina mana witi syahrir rosi kan tetep ing dalem antarane pira-pira bonjukule rambut sirah. Mana rambut sirah? Ya ini tempat mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ini mulai ujung panjangnya. Waliman ing dalem kaprahe wa akhirul lahya ini lan akhirnya uang loro sampai sini. Nah sini berarti sini ini harus dibasuh sudah semua. Makanya kadang kalau kita wudhu, kalau apa itu bajunya agak ke atasan gitu ya harus siap basah sudah. Kalau nggak keping basah ya dilepas apa kancingnya, ya dilepas semua wis. Nanti kira-kira ada kelonggaran untuk membasuh yang tertutup oleh baju itu karena ukuran panjangnya segitu. Wahuma utawi lahya ini iku al-adamani iku balung loro alladani ya balung loro yang butuh kang cukul alaihi maing atase alladani awal asananu pira-pira untuk asufra kang isor. Uang atau apa ini rahang, jadi sampai ujung rahang, jadi mulai ujung tempat tumbuhnya rambut ini sampai ujung rahang, akhir rahang. Ini semua berarti wajah ini. Nah, janggut seakan rambut janggut atau jenggot, ya masuk wilayah wajah itu. Nanti ini ada hukumnya sendiri. Kalau enggak tebal wajib kebasuh semua. Kalau tebal wajib yang depan doang gitu. Kalau nggak tumbuh, ya nggak tumbuh. Berarti yang masih muda kamu, belum tua, belum kayak kambing. Ya, tumbuh itu. Ya. Kecuali kalau kau cukur terus, nggak mau tua lah kalau nggak mau tua. Kan belum nikah, ya kalau sudah nikah nggak apa-apa. Ya jetamiu kang dadi kumpul apa muqaddimuhuma ngarepe lahya ini fidakoni ing dalam janggut. Nah, ini rahang itu ujung depannya itu yang berkumpul di sini kan, makanya kadang ada yang janggutnya agak apa nyigar gitu. Agak tengahnya ada lekuknya. Gitu kan. Biasanya orang perempuan tuh, kalau orang laki kan jarang, nggak tampak gagah kau malah, ya, nggak apa, nggak lebih kau, tambah cantik. tambah cantik. Wa muakhiruhuma utawi akhirilah ya ini kufil udune dalam kuping. Nah, akhir ujung akhirnya rahang ini di telinga ini. Telinga ini itu rahang, itu namanya rahang. Itu tulang yang ditempati tumbuhnya gigi-gigi yang bawah. Wahadu lan utai pelanggaran wajah atau batasan-batasan wajah apa nih ardon ombone. Nah lebarnya kemana wajah kita? Kalau panjangnya itu dari sini ke sini, lebarnya ya dari sini ke sini, itu namanya lebar. Mah iku perkara bainal uduna ini kan tetep ing dalem antarane kuping loro. Ya, ini wajah yang ada di antara dua telinga. Itu namanya wajah. Dan ini semua wajah harus dibasuh, harus dicuci, harus disiram itu. Lah, rambut-rambutnya gimana, Bang? Rambut-rambutnya? Iya juga semua. Ini kayak alis-alisnya ini harus dibasahin.
brengosnya, jenggotnya, semua hidup-hidupnya ini semua harus dibasahi. Wa idza kana lan dalem nalikane ono alal wajhi kudu tetep ing atase wajah, muka apa sya'run rambut. Khafifun kang tipis. Kalau orang Jawa mungkin tipis-tipis, paling ada di brengos, ada di janggut gitu aja. Kalau orang Arab kamu, biasanya sini pipi-pipi ini udah tumbuh apa? Oh, rambut semua itu dia. Orang Arab. Rambut. Khafifun kang tipis. Au kathifun atau kang kandel. Gimana kalau rambut yang tumbuh itu tipis atau tebal? Wajib mongko wajib apa isolul ma'i numekake banyu ilaihi maring wajah ma'al basarati serta kulit, ilaihi maring sa'ar, ilaihi maring rambut ma'al basarati serta kulit. Alati ya basarah kulit tak tahu kata temen dalem ngisore rambut. Nah, kalau di wajah kamu ya ini ada rambutnya, ini ada rambutnya, pokoknya kayak kerasakti itulah wis. Semuanya ada rambutnya. Gak tahu ibunya dulu waktu ngelahirin kamu nyidam apa itu? Apa nyidam nyomet ya, monyet ya. Akhirnya kan tumbuh semua rambut. Wajib itu semua dikasih apa? Dikasih itu. Wajib dikasih air gitu, wajib dikasih air ya. Sini sekolah sini wes gitu. Pak Amali ya terjun loh, Allah. Duh, yang penting kau ini Bu.